Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta padamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, saya ingin mengutip dari surat Santo Paulus kepada Timotius yang tadi kita dengarkan. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itulah surat Santo Paulus kepada Timotius, mengajak untuk merebut kehidupan kekal. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, bagaimana itu? Seperti kita dengar dari Injil suci hari ini, yaitu orang kaya dan Lazarus. Siapa yang tidak ingin kaya di dalam kehidupan ini? Dalam Injil ini bagaimana orang kaya itu hanya mementingkan dirinya sendiri, kekayaannya, seolah-olah tidak ada hal yang lain lagi kecuali menikmati segala kekayaan itu dalam hidupnya. Ketika ada seorang pengemis, Lazarus, yang ingin makan
dari remah-remah meja orang kaya itu pun tidak dapat. Kemudian apa yang terjadi ketika semua mati? Ternyata masih ada kelanjutan hidup selanjutnya. Karena itu Santo Paulus juga menasihati, rebutlah kehidupan kekal dengan cara yang tadi disebutkan, kasih, kesabaran, keadilan, ibadah, kelembutan. Jauhilah kejahatan. Kejahatan di sini digambarkan bahwa orang tidak peduli kepada orang lain. Orang kaya itu tidak peduli kepada sesamanya, kepada orang, terutama mereka yang menderita, yang kekurangan makan seperti yang tergambar dalam Lazarus. Karena itu memang kalau orang tidak percaya akan kehidupan kekal, kalau orang tidak ataupun orang hanya ingin hidup di dunia ini saja, percaya bahwa hidup hanya di dunia ini saja, tentu kekayaan dikejar dengan cara-cara apapun juga yang dipakai, asal dapat menikmati kehidupan ini. Tetapi ternyata tidak demikian. Masih ada kelanjutan hidup. Hidup di dunia masih berlanjut. Ketika mati semuanya, ternyata masih ada kehidupan lagi. Dan itu tergantung dari kehidupannya di dunia ini. Kebaikan-kebaikan yang ditaburkan di dunia ini, yang dilaksanakan, dikerjakan di dunia ini, diperbuat di dunia ini, juga akan menerima di dalam kehidupan abadi. Kebaikan-kebaikan itu akan menerima belas kasih dari Allah sendiri. Karena percaya bahwa kehidupan di dunia ini pun merupakan anugerah dari Allah sendiri. Dan perlu itu kita ingat, supaya dengan demikian kita bisa hidup dengan jujur, dengan lurus, dengan baik, peduli terhadap orang lain. Karena itu marilah kita bersama-sama tetap percaya akan kehidupan kekal dan membantu meringankan penderitaan orang-orang lain. Kemiskinan selalu ada, tapi kita percaya bahwa bisa turun kemiskinan itu. Karena itu juga kita tetap membantu mereka yang kekurangan, yang tidak untung di dalam kehidupan ini, supaya dengan demikian kita juga menerima belas kasih kebaikan Allah di kemudian hari di dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita hening merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.